Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Fiza Khadifa, MPM 19-1354. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah Hukum Ekonomi Syariah yang berjudul Mengenal Lebih Dalam Akad Mudharabah. Apa itu mudharabah? Mudharabah adalah bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak di mana pemilik modal mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola dengan suatu perjanjian di awal. Selain itu, mudharabah bisa disebut dengan kirat. Mudharabah berasal dari kata Arab yaitu darab, yang berarti memukul atau berjalan, dengan istilah proses seseorang memukul kakinya dalam menjalankan sebuah usaha. Jadi mudharabah itu merupakan pemilik modal yang menyerahkan modalnya kepada pekerja untuk diperdagangkan. Seberapa penting sih akad mudharabah itu? Akad mudharabah digunakan oleh bank untuk memfasilitasi pemenuhan kebutuhan pemodalan bagi nasabah guna menjalankan usaha atau proyek dengan cara melakukan penyertaan modal bagi usaha atau proyek yang bersangkutan. Di sini bisa kita lihat ada terdapat dasar hukum dari mudharabah. Karena dasar hukum mudharabah ada banyak, maka saya di sini akan menjelaskan dua dasar hukum mudharabah. Yang pertama menurut Al-Quran dan menurut Al-Hadis. Menurut Al-Quran, surat Al-Mujammin ayat 20 yang artinya, dan dari orang-orang yang berjalan di muka bumi mencapai sebagian karunia Allah. Sedangkan menurut Al-Hadis, dalam kitab At-Tijanah, yaitu dari Salih bin Sulaib, bahwa Rasulullah SAW bersabda, 3 hal yang di dalamnya terdapat keberkatan, jual beli secara tangguh, mukaradah atau mudharabah, dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk dijual. Selain itu, ada kekuatan dan kelemahan dari mudharabah. Kekuatan dari mudharabah, yang pertama ada pemodalan. Modal adalah dana yang diserahkan oleh para pemilik atau disebut dengan owner, pihak ketiga, nasabah, melalui produk tabungan atau simpanan yang dikemas dengan berbagai bentuk simpanan, seperti simpanan biasa, simpanan pendidikan, dan seterusnya. Pengelola mampu mengumpulkan dana sebesar-besarnya dari tabungan sehingga harus memiliki modal yang memadai untuk dikelola ke dalam bentuk pembiayaan. Yang kedua, ada penerapan. Penerapan pembiayaan mudharabah dalam jangka waktu pembiayaan yang pendek. Tentang pembiayaan mudharabah, mengenai ketentuan pembiayaan yang tertera pada poin ketiga, bahwa jangka waktu, tata cara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Yang ketiga ada kejujuran dari kepengurusan dan reputasi. Kejujuran itu sangat penting, karena kejujuran adalah menjadi hal yang utama di sebuah perusahaan. Sedangkan kelemahan mudharabah, yang pertama, kurangnya karyawan atau sumber daya manusia. Peran sumber daya manusia dalam menentukan keberhasilan perusahaan tidak dapat diabaikan begitu saja. Edi Sutrisno mengemukakan bahwa sumber daya manusia merupakan sumber keunggulan daya saing yang mampu menghadapi berbagai tantangan. Kemudian ada pembiayaan mudharabah masih asing dan kurang pengetahuan. Masyarakat kita belum familiar. Kejujuran dari nasabah ketika dikasih akad mudharabah, dia tidak betul-betul menyatakan bahwa keuntungan dia sekian dan bisa dibagi dengan yang bersangkutan. Apabila yang tidak jujur, dia pasti akan melaporkan laporan yang hasilnya besar dan nanti dilaporkan juga akan kecil ke pihak tersebut. Kurangnya strategis. Kurangnya strategis karena lokasi yang strategis itu mudah dijangkau, dekat dengan lingkungan kegiatan ekonomi seperti pasar, pertokoan, pedagang, dan lain-lain akan membantu dan meringankan dalam mensosialisasikan lembaga tersebut. Kemudian ada peluang. Yang pertama itu ada sasaran pembiayaan. Jadi, pedagang kaki lima, warung, peternak burung, dan lain mereka itu enggan untuk meminjam ke lembaga keuangan seperti bank umum maupun bank syariah. Karena mereka itu hanya memandang prosedurnya itu selalu ketat dan susah. Yang kedua, ada melayani usaha yang sudah berjalan. Jadi, dengan menjalankan usaha yang lama itu lebih mudah daripada usaha baru. Karena banyaknya peluang kebanyakan usaha yang sudah berjalan dan hanya memakai satu item, itu contohnya seperti peternak burung walet, penjual beras. Kemudian bisa kita lihat di sini ada tantangan dari mudharabah. Yang pertama,
persaingan lembaga keuangan, setiap perusahaan, termasuk lembaga keuangan, akan memiliki strategi masing-masing dalam menghasilkan produk-produk. Karena setiap perusahaan akan mempunyai strategi gimana caranya perusahaan mereka itu akan maju. Yang kedua, kerugian. Anggota atau nasabah yang tidak mampu melunasi pembayaran pokok. Secara umum, risiko kerugian yang dialami oleh lembaga keuangan adalah nasabah mengalami kerugian dalam usahanya sehingga ia tidak mampu untuk mengembalikan pembayaran pokoknya apalagi lamanya. Jadi, kesimpulannya dari keseluruhan bahwa mudharabah adalah salah satu bentuk akad pembiayaan yang akan diberikan kepada nasabah dalam bentuk bank. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.